Datang terlambat. Apa kata Nabi Sulaiman? Kamu itu kepala angkatan udara, tapi engkau tidak datang. Kamu tidak disiplin ini. Ketawa saja burung hudhud itu. Bagaimana pula burung hudhud itu ketawa, tidak tahu saya. Tuan, manusia ini sifatnya pelupa, Tuan. Sekarang Tuan yang lupa. Beberapa hari yang lalu saya kan sudah dimutasikan menjadi pasukan kepala Intel. Saya tidak ikut upacara lagi. Dan saya tidak perlu pakai baju dinas. Kalau Intel pakai baju dinas itu ketahuan. Tuan yang lupa, bukan saya yang salah. Langsung Nabi Sulaiman, maafkan saya. Sebagai manusia walaupun saya raja, saya lupa. Tidak dibentaknya, Pak. Akhirnya kebanyakan raja tidak benda itu, Pak. Ustadznya masuk ke penjara. Qala rabbil firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Al-Azhar beserta jemaah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak tokoh masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang. Bagi seluruh anak kemenakan, dia adalah sebagai suluh bendang dalam negari. Menanyakan sesuatu yang tidak tahu, akhirnya ilmu dari mama itu kepada kemenakannya bisa diturunkan. Ibarat tanaman itu ada namanya batuang. Batuang tu tingginya melepai awan mego. Tapi pucuk runduk ke bawah mencalik rabuang nan kagadang. Sambil babisik bakeh diri, jangan dilupakan jaso tanah. Walaupunlah batareh bak sembilu, babuku bamatan pulo, langkok joduri jomiangnya. Namun batuang itu kalau ndak bisa kapaga kaulula diang orang pakai juga. Mungkin bagi bapak yang tidak mengerti bahasa Minang, tu malongo-longo seh. Nanya baca deh Ustaz. Jadi orang yang dituakan itu menjadi pemimpin anak dan kemenakannya, menjadi kepala suku di dalam dia bersaudara, itu pedoman yang jelas bagi anak kemenakannya. Semacam kayu ada namanya bambu, Pak. Itu tinggi kayu itu, tapi pucuknya begini. Iya kan? Dia memperhatikan tanaman-tanaman kecil yang ada di bawah. Karena yang kecil ini akan jadi besar untuk menggantikannya. Maka di Sumatera Barat, kaum muslimin, pimpinan yang mewariskan ilmunya segalanya kepada orang yang di bawahnya, yang akan melanjutkan kepemimpinan, latih tabang kasasak, tibo disasak bari makan, mati ninik turun ke mama, pusako jatuh ke kemanakan.
Jadi kita harus membentuk generasi baru, ya kan? Di dalam bidang kebudayaan dan agama kita. Karena apa? Yang tua-tua ini akan meninggal. Walaupun meninggal itu tidak pandang usia. Tapi kebanyakan bapak-bapak yang terhormat, orang tua itu yang meninggal dulu. Kenapa? Kalau orang yang tua ini disampaikan umurnya 300 tahun, yang lahir setiap hari banyak, tidak tamui orang lewat tam goleng. Makanya setiap hari ada orang meninggal. Supaya orang lain bisa lui duit. Jadi kalau ada orang meninggal jangan diratuk ini Pak. Itulah wajar saja. Kalau tidak tamui nagari. Kalau lebih-lebih badannya kapuk loh. Ini. Iya kan? Tapi di takziah jangan disebut ini. Ada orang kematian tetangga kita, jangan disebut ini. Terlalu sedih hatinya. Allah telah membangunkan kita kembali pagi ini setelah kita tidur. Tidur itu disamakan oleh Allah dalam ayat dengan mati. Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu di waktu malam. Kenapa wafat kita tidur itu? Tidak tahu kita sekeliling kita. Kadang-kadang karena enaknya tidur, ya kan? Motor di teras rumah diambil, kita tidak tahu. Begitu enaknya tidur. Namun orang tidur, rohnya dipegang oleh Allah. Orang mati juga dipegang, yang telah tentu ajalnya tidak dikembalikan lagi. Ternyata jamaah Masjid Al-Azhar, termasuk saya semenjak hari Selasa di sini, itu dikembalikan roh kita pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah dapat kembali menikmati udara segar. Tapi jangan lupa, wadhkurullaha katsira. Ingatlah kamu kepada Allah banyak-banyak. Supaya apa? Supaya napas engkau yang engkau hirup melalui paru-paru itu ke atas dan ke bawah karena Allah dan bekerja karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap hirupan napas kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Minimal kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada pagi ini Pak, setiap 5 tahun kan ada penukaran pemimpin, baik tingkat kota, tingkat provinsi, dan juga suatu negara. Kenapa 5 tahun? Karena para jemaah calon pemimpin ini banyak daripada calon ulama. Itu kenyataan. Kalau sekarang mati wali kota, sejam sudah itu banyak gantinya. Tapi kalau ulama meninggal, seperti ulama yang menyusun tafsir di dalam penjara, tafsirnya sama dengan nama masjid kita ini. Nama tafsirnya Al-Azhar. Siapa beliau? Buya Hamka. Hamka itu apa sebenarnya? Itu singkatan Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Artinya disingkat dengan Hamka. Kawan saya ada juga Hamka, bekerja di PT Semen Padang, udah pensiun sama dengan saya. Hamka, Hamdan Kanun. Ikan? Itu beliau orang meninjau. Hamka yang ulama itu juga orang meninjau. Iya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, coba kita lihat Pak, ya kan? Setiap kita akan pilkada, itu bermunculan calon-calon membuat baliho. Tapi ada enggak Bapak melihat sekali 5 tahun baliho yang mencalon jadi ulama? Ya, ada enggak? Enggak ada Pak. Malah ulama yang ada bertukar akidah.
Iya kan? Dia lebih takut kepada manusia daripada Allah. Itu yang banyak terjadi sekarang. Para jemaah yang terhormat, supaya kita jangan tersesat jadi pemimpin, andaikan ada jamaah Masjid Al-Azhar ini nanti yang terpilih jadi wali kota, yang terpilih jadi gubernur, yang terpilih jadi presiden. Ada enggak jamaah ini yang ingin mencalon jadi presiden? Boleh tuh Ustaz? Boleh, kita warga negara. Kita punya kesempatan itu. Tapi kita ukur kemampuan. Kata orang Sumatera Barat, kalau utak awak sesendok teh, jana ia lawi lo nanti kacau. Ukur kemampuan kita. Sebab jadi pemimpin itu Pak, ada beberapa macam kriterianya. Yang pertama, ciri pemimpin itu taat. Taat itu harus tuh. Yang kedua, takah. Takah itu Pak, ya kalau dilihat ya postur tubuhnya ya, itu cocok jadi pemimpin. Ini kan di pemimpin itu ndak rancak kurui do Pak, iyo gak lapuk aja seketik. Nah, takah. Kemudian T yang ketiga, tagih. Tagih itu apa? Gesit, lincah, ndak membeli, ya kan? Tapi ada yang menentukan lagi toke. Apa itu toke? Banyak pitih. Apa kalau ndak berpitih yang satu lo mencalon le? Ini terengan Pak tu. Ya kan? Ada ndak kena pilih orang lah kalau pitih ni ada keluhan. Ya kan? Makanya pemimpin di zaman sekarang ini setelah memimpin setahun 2 tahun masuk penjara. Banyak itu terjadi Pak. Ya kan? Karena apa? Karena tadi mengeluarkan uang untuk dipilih, kemudian tidak bisa uang itu kembali lagi seperti biasa dengan gajinya, dia korupsi. Dalam mode dia tangkap di KPK. Iya kan? Dicecar dengan pertanyaan, stres, mati. Itu sudah banyak itu terjadi. Nah, kalau ingin jadi pemimpin, tirulah Nabi Sulaiman. Itu yang akan saya uraikan pagi ini. Kenapa Nabi Sulaiman, Ustaz? Itu ceritanya akurat. Di mana? Di dalam Al-Quran. Apalagi pedoman yang paling tinggi bagi kita manusia Islam ini selain dari Quran. Cobalah. Orang Minang punya adat Pak, ya kan? Orang Jawa juga punya adat istiadat. Orang Lampung juga begitu. Orang Palembang, Bengkulu juga begitu. Tapi tidak bisa peraturan adat itu di atas dari peraturan agama yang ada di dalam Al-Quran. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam surat nomor 2. Wahai manusia, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran ini kamu jangan ragu-ragu. Dia hudan, petunjuk bagi seluruh manusia yang bertakwa. Ya kan? Jadi kita jangan menganggap ada hukum lain, undang-undang lain yang lebih tinggi dari Al-Quran. Ya kan? Maka bisa kita jadi murtad Pak. Ada orang yang berpendapat kalau Al-Quran itu diterapkan sebagai sumber hukum, kacau nagari. Itu tabaliknya mengecek itu. Apa lagi tahu lepeh di Padang kapuyuk namanya. Kalau tabaliknya bagi kira. Itu salah. Ini. Jadi tidak ada sumber hukum untuk mengatur kehidupan ini yang lebih tinggi selain dari Al-Quran. Nabi Sulaiman itu bapak-bapak yang terhormat, semenjak kecilnya sudah kelihatan cerdas. Karena apa? Karena ayahnya juga seorang raja Pak. Namanya Daud. Tapi bagi orang barat itu ditukar, David. Ya kan? Sulaiman itu Salomon, Yusuf, Yosef.
Iya kan? Kaum muslimin para jemaah, suatu kali Nabi Sulaiman ini Pak, dengan ayahnya, orang tuanya yang laki-laki, kemana saja ayahnya ini pergi, dia ingin ikut. Ayah, saya ikut ya. Nah, kece orang Sumatera Barat, Saf. Kalau anak panurui, pengikut ayahnya tu pusa-pusa kepalanya seolah kita. Ada semacam pusaran rambut di belakang ini. Kalau dia ingin terus ikut ibunya, itu pusa-pusanya seolah kesuuk sebelah kanan. Kalau inyo gadang salero, itu pusa-pusa di parui. Itu kata orang Minang, saya tidak tahu persis. Apakah benar begitu? Yang jelas Nabi Sulaiman ini kemana ayahnya pergi, dia ingin ikut. Ayah, saya ikut ayah. Suatu kali dia ikut ayahnya mengadili suatu perkara. Perkara apa itu? Ada seekor sapi masuk ke dalam kebun. Dimakannya tanaman itu. Tapi karena sapi yang memakan, tanaman itu tidak terlalu rusak, Pak. Kenapa? Gigi sapi itu sebelah ke bawah saja, tapi tajam. Maka kalau belum mengandung isi tumbuh-tumbuhan itu, hanya ujung daun saja yang dimakan oleh sapi itu. Jadi tanaman itu bisa dirawat. Kalau kuda memakan tumbuh-tumbuhan, Pak, kuda itu giginya atas bawah, sama juga gigi awak. Iya kan? Kudo ko manggu panjang secali ada Pak kudo ko itu. Antara nyanggu entan. Iya kan? Jadi kalau ada tanaman nyorangguian. Jadi tercabut dengan urat-uratnya. Kalau daunnya saja yang terpotong, tandanya kerbau dan sapi yang memakan tanam-tanaman itu. Kalau tercabut uratnya tu kuda. Tapi kalau buahnya nanilang tu orang ambil. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Jadi tuduh aja kudo tu. Ya kan? Sebab kudo tak pernah makan buah padi. Nanya makan daun padi. Sampai kini tak ada minta tukarnya dah Pak. Dah. Lama nambo makan daun jaguang ko. Kok udah lo lebar. Buahnya dia mau. Tak ada. Ya kan? Begitu cintanya Allah kepada kita. Jadi setelah sekian kali sidang, diputuskanlah untuk pengganti tanaman ini oleh Nabi Daud dengan penuntut-penuntut yang lain, ya kan? Bahwa sapi yang memakan tanaman ini diberikan kepada orang punya tanaman untuk gantinya. Orang punya tanaman, bapak-bapak berbesar hati dia. Karena tanaman masih bisa dirawat, dia mendapatkan seekor sapi. Orang yang punya sapi, Pak, tidak berkecil hati pula. Karena yang memutuskan perkara ini raja. Nabi pula lagi, namanya Daud. Tidak mungkin Nabi Daud ini memenangkan yang satu, mengalahkan yang lain. Diterima saja. Nabi Sulaiman ketika itu mengikuti ayahnya. Umurnya baru 8 tahun, Pak. Dibeginikan tangannya. Ayah, ya nak, saya minta maaf ya ayah. Saya baru 8 tahun. Sebelum tadi terjadi bagaimana keputusan antara orang punya sapi dengan punya kebun, saya sudah bertanya kepada orang punya sapi bahwa sapinya ini sedang hamil. Sudah hampir melahirkan lagi. Rasanya keputusan ayah tadi kurang tepat. Samo jo menembak pipi jo Maryam, jo bulu-bulunya ndak kebesul itu doya. Saya minta maaf sekali lagi. Kalau menurut saya, diberikan sapi ini sementara kepada orang punya kebun. Karena tanamannya masih bisa dirawat. Setelah sapi ini melahirkan,
sudah berpisah dengan ibunya, hendak menyusu lagi, berikanlah anak sapi ini sebagai pengganti tanaman. Yang induk sapi ini dikembalikan kepada orang yang punya. Itu menurut saya yang tepat. Maafkan saya ya. Iya kan? Kok Daud nang kini tu pak anyol lapi anak juga bek pinggang. Wah angkete anyi berulang bantah lo kerajodet. Ini. Tapi Nabi Daud ketika itu terbelalak matanya. Ini anak saya ini pintar ini. Ya kan? Kemudian dia bermufakat dengan hakim-hakim yang lain. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, pendapat anak Bapak ini benar. Akhirnya apa yang diusulkan Nabi Sulaiman tadi, itulah keputusan terakhir. Jadi nang kaya di manci tu pak lah runciang joi kuenya saja ketek. Ya kan? Itu. Ada tanda-tanda kecerdasan. Nabi Daud ini akhirnya pak usianya panjang tapi sudah lemah. Tidak bisa memimpin lagi. Nah, kalau raja itu kan turun-temurun pak. Kalau presiden dipilih. Coba Bapak lihat. Raja Arab itu tidak ada yang orang lain pak. Anaknya yang calon raja itu pangeran namanya. Kaum muslimin begitu juga dulu ketika negara kita ini belum jadi negara republik. Ada raja di Palembang, ada raja di Sumatera Barat, ada raja di Jawa, Majapahit, macam-macam kerajaan itu. Satu raja yang lain dengan raja yang satu itu diadu domba oleh Belanda. Tidak salah saya bahasa pariamannya divided emperor. Dia adu domba. Maka dia bisa menguasai Indonesia ini 350 tahun. Ya kan? Itu taktik Belanda itu. Jadi setelah Nabi Sulaiman ini berumur 20 tahun lebih, ayahnya ini berkata, wahai panglima-panglima kerajaan, dari sebanyak ini anak saya, rasanya yang paling cerdas itu Sulaiman. Maka saya mohon untuk pengganti saya, karena saya sudah tua, dia kita angkat jadi raja. Nah, kalau di Minang ini namanya Pak Idui Bakarilahan. Nanda tua ko alun mati lay, tapi ndak talok pai rape memimpin kemanakan lay. Sabo angoknya lah senayan kami. Amisok ndak emo berhenti. Ya kan? Ini bapak-bapak. Angok sah. Ya kan? Digantikan oleh anak kemenakan yang baru. Yang lama itu belum meninggal. Itu hidup berkerilahan. Begitu juga Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Kebanyakan Pak, zaman sekarang kalau raja itu terpilih Pak, dia sujud syukur. Dia anggap ini sesuatu kewajaran, nikmat yang besar. Nabi Sulaiman itu begitu dilantik jadi raja, dia bukan sujud syukur Pak, menangis. Lama dia menangis. Dalam menangis tadi dia minta ampun. Itu bisa Bapak baca dalam surat Sad ayat 30-an. Apa katanya kepada Allah? Qala rabbighfirli. Jadi raja ini berat ya Allah. Maka tunjukilah saya supaya saya amanah. Nanti satu negara orang yang akan menuntut saya di yaumil mahsyar. Begitu Pak, kalau jadi raja bukan sujud syukur, meratap kepada Allah. Iya kan? Supaya kita ditunjuki memimpin. Kalau kita khianat memimpin Bapak-bapak, itu berat persoalan di akhirat. Padahal umur kita pendek di dunia ini. Yang terkumpul kekayaan itu akan tinggal semua. Semakin banyak kekayaan, semakin berat di hari berhisab nanti.
Lebih-lebih kekayaan itu dikumpulkan secara jalan haram. Ya kan? Tapi setelah dia minta ampun itu, permohonannya tidak tanggung-tanggung pula, Pak. Apa permohonannya? Wahabli mulka la yambaghi li ahadim mim ba'di. Berilah saya kerajaan, berilah saya kekuasaan, berilah saya kekayaan yang tidak tertandingi oleh raja-raja sesudah saya. Jadi sampai hari kiamat, Pak, siapapun raja yang paling kaya di dunia ini, itu di bawah kekayaan Nabi Sulaiman. Siapa yang berkuasa di dunia ini, itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Yang mengabulkan doanya itu Allah. Wahabli mulkan la yambagi li ahadim mim ba'di. Beri saya kekayaan, kekerajaan, kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelah aku. Nabi Sulaiman itu, Pak, kemana berkunjung ke negara lain, itu tidak keluar biaya negara, Pak. Kenapa begitu, Ustaz? Nyopai jo angin, tidak pesawat. Kalau tidak percaya, Pak, bacalah Al-Quran. Tunggu jalan lalu, ya, nangga gaji kok. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kemana Sulaiman akan berkunjung, yang menerbangkannya itu angin. Ya kan? Di mana raja sekarang di dunia ini yang bisa mengendalikan angin? Nan banyak tu raja makan angin. Ku indak raja masuk angin. Nan banyak. Tu Nabi Sulaiman itu, Pak. Ya kan? Tak ada. Untuk membangun istana, apakah dia menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka pendek? Tidak. Dari mana modal untuk itu? Iya kan? Wasyayatina kulla banna'i wa gawash. Setan-setan diperintahnya untuk menyelam ke dalam laut, mengambil mutiara, mengambil intan berlian. Itu yang dibangunkan ke istana. Ya kan? Jadi tidak pernah defisit APBN Nabi Sulaiman itu. Tidak ada, Pak. Ya kan? Setan disuruhnya menyelam. Coba Bapak lihat sekarang. Ada tidak raja yang bisa mengendalikan setan? Yang banyak itu raja dikendalikan syaitan. Wa akharina muqarranina fil asfad. Setan nan mada-mada, ya kan, nan kare hati, nan kare-kare hangok, itu di kabeknya di belakang dapur, muqarranin, dibelenggu. Dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Ada enggak raja sekarang yang bisa membelenggu setan? Nah, ada apa? Yang banyak itu raja dibelenggu setan. Sehingga dia berkhianat kepada bangsanya. Jadi kalau ingin membaca untuk jadi raja, bacalah Al-Quran. Yang saya baca itu tuh surat Sad. Nah, kemudian bapak-bapak berjalanlah dia jadi raja itu. Pasukan yang dikumpulkannya, Pak, karena dia bijaksana, itu tidak satu makhluk. Kalau kita sekarang kanan, orang saja, angkatan laut untuk membela negara, manusia. Angkatan udara, manusia. Angkatan darat, manusia. Polisi, manusia. Tentara, manusia. Seluruh dunia. Tapi ketika Nabi Sulaiman tidak. Dia pakai 3 makhluk. Angkatan udara, burung. Angkatan darat, manusia. Angkatan laut, jin. Apakah cerita Pak Ustadz ini benar? Baca Al-Quran surat An-Namlu, surat semut. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat thair fahum yuzaun.
dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman itu untuk membela negaranya dari bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa burung. Fahum yuzaun, tapi bisa menyamakan persepsi. Akini orang sebab apa selisih aja nya. Orang sesadonya. Ada enggak tentara bercakap je polisi? Ada enggak? Ada, Pak. Ya kan? Ini jin, manusia, burung, tapi dia seiring sejalan. Kenapa? Karena yang memimpinnya raja yang berpedoman kepada peraturan Allah. Pasti berhasil. Berbaris. Rute yang akan dilalui sudah ditentukan. Tapi ternyata di antara rute itu ada bapak-bapak sarang semut. Makanya nama surat ini surat semut, surat An-Namlu. Nabi Sulaiman ko sepatu basi jo tentaranya. Keluarlah Raja Samui dari sarangnya. Hatta atau ala wadin naml, hingga apabila sampai Sulaiman dan tentaranya di suatu lembah yang dihuni oleh semut, qalat namlah, berkata Raja Semut, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai teman-temanku semut semua, bersembunyilah ke dalam tanah. La yahtimannakum Sulaiman. Sulaiman tidak akan tahu kita berada di sini karena tubuh kita halus. Nanti kita terinjak. Kepada siapa kita minta keadilan? Disindirnya Nabi Sulaiman ini, Pak. Untung saja Nabi Sulaiman ini mengerti bahasa segala binatang. Itu mukjizatnya. Fatabassama dahikan, tersenyum dia. Dalam tersenyum dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Tersenyum dia, ya Allah, berilah saya kesempatan mensyukuri nikmat ini. Kalau Sulaiman nang kini itu Pak ada pe nyosin dia dek samui serpo itu, nyosiram minyak tanah samui kamu. Awak ketek muncuang biso loh. Iya kan? Tapi Sulaiman bagaimana? Kawan-kawan, sumut ini penyubur tanah ini. Kalau kita injak dia mati, tidak subur tanah kita lagi, kita pindah saja jalan dari sini. Begitu raja itu, Pak. Jangankan manusia, semut saja dihargainya. Alangkah indahnya ini kalau dibaca oleh calon-calon raja. Gini banyak raja galadi itu, Pak. Tidak mau membaca Al-Quran dulu. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus diterapkan. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Sekali dalam upacara, ada angkatan udara yang tidak datang. Namanya Hudhud. Nabi Sulaiman ini marah, Pak. La u'azibannahu, akan saya azab dia nanti. Aula azbahannahu, dan akan saya sembelih. Dia seorang kepala tapi tidak datang upacara pagi. Begitu tegasnya, Pak. Tapi datanglah burung hudhud sesudah upacara itu. Tidak pakai baju dinas pula. Datang terlambat. Apa kata Nabi Sulaiman? Kamu itu kepala angkatan udara, tapi engkau tidak datang. Kamu tidak disiplin ini. Ketawa saja burung hudhud itu. Bagaimana pula burung hudhud itu ketawa, tidak tahu saya. Tuan, manusia ini sifatnya pelupa, Tuan. Sekarang Tuan yang lupa. Beberapa hari yang lalu saya kan sudah dimutasikan menjadi pasukan kepala Intel. Saya tidak ikut upacara lagi. Dan saya tidak perlu pakai baju dinas. Kalau Intel pakai baju dinas itu ketahuan. Tuan yang lupa, bukan saya yang salah. Langsung Nabi Sulaiman, maafkan saya. Sebagai manusia, walaupun saya raja, saya lupa. Tidak dibentaknya, Pak.
Akini kebanyakan raja nak benda itu. Pak Ustadznya masuk ke penjara. Iya kan? Banyak gini. Iya tak? Takut lepak mayuan tu. Ini, ya kan? Ini. Itu bijaksananya Nabi Sulaiman. Kaum muslimin, para jamaah yang terhormat. Kemana engkau? Ada enggak informasi baru? Ada, Tuan. Saya pergi ke negeri Sabak, Tuan. Ada raja perempuan di sana, kerajaannya besar. Dan sangat adil sekali memerintah. Negaranya kaya. Satu keistimewaan yang saya lihat, raja perempuan itu sangat cantik, Tuan. Kenapa burung hud-hud itu mengatakan begitu? Karena Nabi Sulaiman ini masih lajang. Kok lagi bahasa lero kecilnya? Apa kata Nabi Sulaiman? Di kampung kita ini banyak orang cantik. Kenapa engkau sejauh itu melihat? Yang saya lihat bukan itu, tuanku. Raja yang berkekuasaan besar, negerinya yang subur itu, APBD-nya juga gede. Yasjuduna lisyamsi, tapi menyembah matahari, Tuhan. Tidak menyembah Allah. Itu informasimu berbobot itu. Saya acungkan jempol. Kita ajak raja itu masuk Islam, bukan kita paksa. Sebab dalam Islam tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Kita ajak dia masuk Islam. Tapi saya khawatir ini, apakah ceritamu ini benar? Am kunta minal kazibin, apakah engkau berbohong kepada saya untuk mangkik talu aja? Sudah lama saya bekerja dengan Tuhan. Ada enggak saya berkhianat kepada Tuhan? Cerita saya yang bohong, yang kamu pelase. Iya kan? Rasanya enggak ada. Percayalah. Iya kan? Dibikinlah surat oleh Nabi Sulaiman. Setelah surat itu selesai, izhab bi kitabi hadza, bawalah surat ini. Letakkan di atas meja raja itu, jangan berpaling dari sana sebelum dibacanya surat itu. Raja ini ingin istirahat siang, Pak, sudah makan. Dilihatnya di atas meja kerjanya ada surat. Terkesiap darahnya. Bahasa Minangnya tasiro. Apa kalau masuk bujang dulu, ndak masuk pacar gak sebulan, nampaknya kan tersirok darah. Mengaku saya lah, jangan mengeleng-eleng lah. Ya kan? Ya kan? Kemudian ndak senang hatinya, dia pergi lagi, ndak jadi tidur. Dikumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Apa katanya? Qalat ya ayyuhal mala'. Berkata ratu perempuan itu, wahai panglima-panglima pembesar kerajaan, inni ulqiya ilayya kitabun karim, saya mendapat surat yang mulia ini. Innahu min Sulaiman, surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat ini dimulai dengan bismillah. Siapa itu Sulaiman, tuanku? Ada raja besar di Palestina. Kekuasaannya tidak tanggung-tanggung, rajanya sangat mulia. Isi surat itu apa, tuanku? Kita disuruh masuk Islam. Bagaimana pendapat Anda semua? Kita ini negara besar juga, tuanku. Kenapa kita dikendalikan oleh raja lain? Pasukan kita kuat. Iya kan? Logistik kita banyak isinya. Kenapa kita tunduk kepada dia? Kita perangi dia. Fanzuri madza ta'murin. Ini Pak, kalau jadi anak buah, keputusan terakhir tentu di tangan tuanku juga. Usul kami begitu, kita perangi dia. Berkata Ratu Bilqis itu, itulah yang bernama Ratu Bilqis. Ambo suko parang, kok lai kemanang awak. Kalau kalah awak parang. Iya kan? Negara kita dijajah.
Perempuan kita diperkosa, aset negara kita diambil. Tidak begitu Pak, ketika Irak sudah dikalahkan. Siapa yang punya sumber minyak sekarang lagi? Bukan negara itu yang menguasai lagi. Ya kan? Tidak begitu doh. Kita selidikinya dulu. Pai kalian kesinan bawa meh 1 kilo. Agian meh tu kenyo. Kalau nyo tarimo, tandonyo nyo ndak nabi tu. Rajo setunya. Sebab nabi ndak mau disogok. Tapi kalau nyo tarimo ameh tu, kita paranginyo. Ndak nabi tu. Apailah utusan kesinan Pak. Iya kan? Dari jauh saja apa kata Nabi Sulaiman? Selamat datang kalian anak buah Ratu Balkis kan? Itu apa yang kalian pikul itu? Kami memikul emas Pak. Ganti salam bajawek tangan kita bertamu sekali ko. Terimalah hadiah dari raja kami Pak. Kok Sulaiman kami terima semua? Ya kan? Apa kata Nabi Sulaiman? Atumidunani bimalin. Apakah pantas saya menerima ini? Apa yang diberikan Allah kepada saya lebih banyak daripada yang diberikan Allah kepada rajamu. Sekarang pulanglah kamu kembali, saya tambah emas ini 10 kilo. Bagian ke orang-orang miskin sini. Iya kan? Pulang utusan kembali. Ba'a ke Cik Ratu Balkis. Nyo terima ameh wak indak tuanku. Malah nyo tambah 10 kilo. Jadi sebalik kilo ameh lah patah bau kami memikul kemari. Tuanku, apakah kita serang juga dia? Tidak. Pertanda dia Nabi itu. Nabi tidak bisa disogok. Jadi pemimpin gini, Pak, bang kok bisa saya disogok? Jawabnya cik saya. Nyo ndak Nabi. Ini bapak-bapak itu. Iya kan? Nagari kok bisa jual mah kalau disogok Pak. Iya kan? Tuh. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Anda itu doh, ambo nala pai kesinan. Ambo wana pai. Iriang dek kalian enggak baduo. Boleh ambo liek na dari dake. Ba'a Sulaiman tu. Kecik ratu tu. Iblis tahu Pak. Nyo datang ini Nabi Sulaiman de iblis. Tuanku Sulaiman, Ratu Balkis tu kedatang kamari. Inyo rancak dari Manwara tuanku. Tapi engkau jangan jatuh hati ke inyo. Bab itu kakinya dari lutut ke bawah babulu serupa siamang. Ata kicuh aja Nabi Sulaiman Bapak. Picayo saja. Nyo suruh tukangnya. Tukang, iyo Pak. Bisa ndak membuat jalan bantu air tapi dari kacau. Nyo ndak air tapi bantu air. Bisa ke cik tukang? Dibuat jalan bantu air untuk ke masuk istana tu. Ratu Balkis datang, dia sangka itu memang air. Nyo angke lah roknya kate. Ndak sadar senyum, nyo takut rok ko ke basah, nampaklah batihnya. Iya kan? Batihnya tu coparui padi. Iya kan? Kata Nabi Sulaiman, yalah paduto na iblis. Sarancak ko kaki pajanyo kecem babulu. Iblis ketawa, kamu juga terkecoh dengan saya. Iya kan? Ternyata sebelum itu dengan kehendak Allah ada manusia yang tinggi ilmu bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu dari Sabak ke Palestina. Ini luar biasa ini Pak. Ini mujizat. Begitu terkesima Ratu Balkis melihat, ya kan? Apa kata Nabi Sulaiman? Haza arsyuki. Apakah ini istana engkau? Ka'annahu huwa. Nampaknya iya. Coba lihat ke dalam. Memang istananya yang diangkat oleh orang berilmu dengan izin Allah ke sana. Begitu dia melihat istananya di sana, sebegitu jauh jaraknya, tapi bisa ke sana itu diangkat. Apa katanya? Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhan, saya sudah menganiaya diri saya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Sekarang saya lihat kenyataan Sulaiman ini memang nabi ini. Saya masuk Islam dengannya ya Allah.
Akhirnya masuk Islamlah Ratu Bilqis tadi. Kenapa? Karena kebijakan Sulaiman. Ya. Setelah rajanya masuk Islam, seluruh rakyat Sabah itu masuk Islam. Jadi kalau jadi raja, tirulah Sulaiman Bapak. Jangan Firaun dapat tiru. Ini tengah dapat tu. Ya. Kalau Firaun dapat tiru, apa bisa jo berkuasa, tapi akhirnya apa taniayo. Jadi raja ko sama jo kayu gadang, Pak. Kalau pandai awak jadi raja, talinduangi orang yang di bawah. Tapi kalau ndak pandai, barana kekuasaan raja tu sama jo kayu lapuk. Apabila kayu larabah baralawana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi berkuliliang tangguang la doso selama ko. Itu yang akan terjadi kalau raja tidak adil. Bapak Pak burung hurut datang lagi. Tunggu. Cantik dia kan? Dia kan? Aku cek Nabi Sulaiman. Yo, ada yang kan hati kayaknya. Kayaknya kalau masuk Islam. Kalau kan hati lamar salah tuanku mengapa bisi-bisi mana pada lape ke orang. Nyolamar dek Nabi Sulaiman Ratu Bilqis untuk kawininya. Nyolamar jawab bahasa Arab tak bisa mau meniru. Kita pindah ke bahasa Minang. Bahasa Minangnya. Bala buah kapa di muaro, sare muatan buah kopi, menompang pulau toke bare, kapa datang dari Padang. Dari mato asanya ratu, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indak ratu balik, alamai ambo cinta seorang. Ratu Bilqis ini raja, nabi, kaya. Iya kan? Langsung nyo balik lo pantun ko jo bahasa Arab, ndak lo dapet di den. Iya kan? Kita pindah ke bahasa Minang. Apa katanya? Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang. Sapakan sudah tu bunyi organ tunggal. Iya kan? Nikah orang. Iya kan? Saya terjemahkan ya Pak ke bahasa Indonesia. Karena bijaksananya Nabi Sulaiman, dia seorang taat dengan Islam. Akhirnya raja menyembah api tadi, masuk Islam Pak. Setelah itu memang dia cantik, masuk Islam, dilamar oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka menikah. Maka bergabunglah dua raja besar menjadi menguatkan agama Allah karena kedua-duanya beragama Islam. Inilah kaum muslimin yang akan kita tiru. Jangan sembarangan pilih istri, Pak. Ini kan? Tiru Nabi Sulaiman. Ini ada pula orang nikah sekarang, dia beragama Islam, bininya beragama Katolik. Iya kan? Itu tandanya orang tidak tahu peraturan Islam ini. Maka kita dalamilah terus, jadi apapun kita di dunia ini, kalau pedoman kita Al-Quran dan hadis, pasti kita akan diberikan oleh Allah hidayah dalam hidup apapun tugas kita. Itulah tausiah kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Masjid Al-Azhar hendaknya semakin maju jamaahnya, meramaikan salat berjamaah. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.